Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia menyoroti adanya lahan LP2B, yang diduga dijual ke perusahaan kebun sawit inti di Simpang Pesak Belitung Timur. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa program swasembada jagung merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menegaskan pentingnya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk padi dan jagung, mengingat kondisi global saat ini. Presiden menyoroti bahwa ada 725 juta orang di dunia yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, termasuk di Asia dan Indonesia. Dengan angka stunting Indonesia mencapai 21%, Presiden menetapkan swasembada padi, jagung dan gizi masyarakat sebagai prioritas utama 5 tahun ke depan. Namun sangat disayangkan, lahan sawah di Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur, ada dugaan terjadi transaksi jual beli ke pihak perusahaan PT Sawit yang berada di Simpang Pesak. Awak media mencoba untuk konfirmasi di desa, pihak desa tidak mengetahuinya ada lahan sawah yang dijual saat dikonfirmasi. Dugaan penjualan lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan alih fungsinya untuk keperluan non-pertanian adalah tindakan melanggar hukum serius di Indonesia. LP2B adalah lahan abadi yang dilindungi undang-undang untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan. Status hukum lahan sawah LP2B. LP2B diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang cepat. Menjamin ketersediaan lahan untuk produksi pangan pokok secara berkelanjutan. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B, atau lahan sawah dilindungi LSD, memiliki proteksi hukum yang ketat dan tidak dapat diubah fungsinya menjadi perumahan, industri, atau fungsi non-pertanian lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat ketat dan melalui prosedur yang rumit dengan izin pemerintah pusat. Konsekuensi hukum bagi penjual dan mafia tanah. Melakukan penjualan atau alih fungsi lahan LP2B secara ilegal, terutama melibatkan cukong atau mafia tanah, dapat menghadapi sanksi hukum yang berat. Pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Praktik mafia tanah yang melibatkan penyerobotan atau penipuan dalam jual beli tanah juga dapat dijerat dengan hukum pidana umum, seperti penipuan pasal 378 KUHP atau penyerobotan tanah. Transaksi jual beli yang melanggar ketentuan perundang-undangan, terutama yang bertentangan dengan tata ruang dan peruntukan lahan, dapat dinyatakan batal demi hukum. Pihak penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan, didorong untuk memproses dan menuntaskan kasus-kasus dugaan mafia tanah dan alih fungsi lahan ilegal. DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia mencoba untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait lahan LP2B tersebut ke pihak dinas terkait, namun setelah 2 kali ke kantor dinas terkait, sayangnya Ketua Laki tidak dapat menemui kepala dinasnya, ungkap Ibnu Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia ketika diwawancarai awak media. Dari Ibnu mengabarkan kepada Laki TV.